Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Re. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penalaran umum. Untuk pembahasan soalnya, yuk simak penjelasan berikut. Nah, di sini ada suatu teks ya. Nah, seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya ya. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas? Berarti kita pengen tahu yang paling sesuai ya. Oke, kita baca dulu teksnya ya. Dari sini deh kita baca dulu nih ya. Di Indonesia, produk ayam teristimewa dagingnya bisa diperoleh dari 3 jenis ayam ya. Ada ayam pedaging, petelur tua, dan ayam kampung atau lokal. Ayam pedaging khusus diternakan untuk produksi daging, biasanya dipanen pada umur relatif muda ya kan, sekitar 6 minggu. Sedangkan ayam petelur sebenarnya dipelihara untuk memproduksi telur, tetapi bila ayam tersebut tidak produktif, misalkan berumur antara 1,5 sampai 2 tahun, dapat juga dikonsumsi dagingnya. Ayam kampung dijadikan petelur dan dikonsumsi dagingnya. Kini ayam kampung semakin langka di pasaran, ya kan? Akibatnya harga daging ayam tersebut semakin melambung. Nah, kemudian kondisi tersebut selayaknya menjadikan kebutuhan daging sapi dalam negeri semakin menurun. Hal itu disebabkan kebutuhan daging dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi daging ayam. Tapi di sisi lain, kebiasaan masyarakat untuk memakan daging kambing, kerbau, dan kelinci selayaknya juga semakin memperkecil kebutuhan daging sapi. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Kebutuhan daging sapi semakin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Makanya pemerintah terpaksa harus mengimpor sapi dari Australia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan daging per tahun dipaparkan dalam tabel berikut, gitu kan. Jadi si intinya di sini itu ya, produksi ayam itu ada 3 jenis ya kan. Kemudian ayam kampung itu semakin langka ya, makanya harganya mulai mahal. Dan ini juga ya, konsumsi daging kambing, kerbau, dan kelinci itu harusnya menjadi ajang untuk memperkecil kebutuhan daging sapi. Tapi kenyataannya itu tidak selalu demikian di sini ya. Ternyata kebutuhan daging sapi itu selalu meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri ya. Makanya harus impor nih ya. Pemerintah terpaksa impor dari Australia untuk memenuhi kebutuhan berikut ya. Nah, ini kebutuhan daging tiap harinya ya per kecamatan. Nah, kemudian di bawah juga nih ada ya tabel nilai impor daging beberapa negara ke Indonesia. Jadi inilah negara-negara pengimpor daging sapi ke Indonesia gitu. Nah, sekarang kita baca pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel ya kan. Nah, kita baca dulu yang A. Konsumsi semua jenis daging dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ini nggak selalu ya, nggak selalu ada di data gitu kan. Nah, ternyata di sini juga ada penurunan juga ya, ada kenaikan, ada penurunan. Di sini kerbau mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Kemudian opsi yang B, konsumsi daging kerbau dan kambing menurun drastis pada tahun 2009 katanya. Coba kita lihat kerbau dan kambing. Nah, apakah di sini menurun drastis? Ternyata kalau kita lihat kambing ini tidak terlalu menurun drastis ya, cuma menurun sekitar berapa puluh kilo mungkin ya. Jadi di sini juga nggak tepat ya itu kalau kita pilih yang B. Nah, opsi yang C, dibandingkan dengan yang lain, konsumsi daging kambing paling rendah. Nah, kalau kita lihat yang paling rendah di sini itu adalah kerbau ya. Paling rendah itu kerbau nih. Setiap tahunnya ya bisa dilihat jumlahnya aja selalu lebih rendah dibandingkan daging yang lain. Nah, berarti kalau kita pilih jawabannya yang E. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun konsumsi daging kerbau itu selalu paling kecil. Ini buktinya di sini. Kerbau itu selalu dinilai yang paling rendah ya per tahunnya, lihat. Di sini paling rendah, paling rendah, paling rendah, juga paling rendah ya. So, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, urutan daging dengan kenaikan kebutuhan terbesar ya ke terkecil, berarti yang paling naik ya kenaikannya gitu. Dari yang terbesar sampai ke yang terkecil itu mana? Berarti kita lihat dari data ini ya. Kita lihat dulu dari, berarti untuk melihat kenaikan kita lihat awal tahun 2008 sampai dengan 2011 ya. Jadi selisihnya aja gitu. Nah, ini selisihnya sekitar berapa nih? Kalau kita lihat ayam itu selisihnya kalau kita kurangin sekitar 200 ya, 200 kilo plus ya, naik gitu. Sedangkan kerbau ini turun ya, turunnya jauh banget nih. Jadi ini paling turun mungkin ya, kita nggak usah hitung lah ya. Kambing ini kelihatannya dari 2300 sampai 1087, jadi jauh banget. Kambing juga mengalami penurunan tapi tidak sebesar penurunan kerbau gitu kan. Ini juga turun. Jadi ini yang paling kecil ya, turunnya paling besar, turun terbesar gitu. Nah, sedangkan sapi kenaikannya juga paling gede nih ya, lihat tuh, dari 4000 sampai 7000 ya. Ini lebih dari sekitar 3000-an mungkin ya, 3000-an lah, 3002 ya, 3002. Nah, berarti kenaikan dari yang terbesar sampai yang terkecil itu adalah sapi, ayam, kambing, kerbau ya. Ingat, sapi, ayam, kambing, kerbau. Sapi, ayam. So, jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Konsumsi daging apakah yang mengalami kenaikan ya? Coba kita lihat.
Opsi yang A, daging kambing tahun 2009. Kambing 2009 ini mengalami penurunan ya, dari 2347 ke 2322 nih. Jadi salah ya. Daging kambing tahun 2010. Ini mengalami kenaikan ya, kambing tahun 2010 dari 2322 sampai ke 2445 ya, mengalami kenaikan. Jadi ini bisa dikatakan betul dulu ya, kita tulis dulu betul. Kemudian yang C, daging kambing tahun 2011. Daging kambing tahun 2011, nah di sini mengalami penurunan tuh ya. Jadinya ini salah. Kemudian yang opsi D, daging kerbau tahun 2010. Kerbau tahun 2010 juga mengalami penurunan nih ya, dari 1102 ke 1097. Yang E, daging kerbau tahun 2011. Daging kerbau tahun 2011. Nah, ini juga mengalami penurunan ya, sebesar 10 kilo. Jadi ini juga salah ya. So, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, soal selanjutnya, kondisi manakah yang benar paling berkaitan dengan konsumsi daging sapi? Kita baca dulu yang A, kebutuhan daging sapi dalam negeri menurun karena sebagian ini enggak ya. Sudah jelas tadi kebutuhan daging sapi itu selalu meningkat ya kan, bahkan pemerintah pun harus impor ya dari berbagai negara ya, dari beberapa negara. Nah, di sini yang paling berkaitan dengan konsumsi daging sapi ya kan, berarti ini salah. Ini juga salah ya, menurun. Ini juga menurun, salah. Nah, yang D, kebutuhan daging sapi dalam negeri ini tetap meningkat ya, walaupun sebagian sudah dipenuhi dengan daging ayam dan kerbau. Kalau yang E, pemerintah mengekspor daging sapi karena kebutuhan daging sapi dalam negeri semakin meningkat. Nah, ini betul ya, di pernyataan ada, cuman bukan tentang konsumsi daging sapinya ya. Ini lebih ke hal yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk menanggulangi kenaikan kebutuhan daging sapi ini ya, makanya pemerintah harus, dan bahkan juga bukan mengekspor ya, mengimpor ya. Nah, ini jadi salah lah. Harusnya dia ngimpor karena kan kekurangan ya. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nah, oke, lanjut ke soal selanjutnya ya. Penurunan nilai impor daging yang paling besar tahun 2019 sampai 2012 adalah dari negara mana? Berarti penurunan impornya ya ke Indonesia gitu. Berarti kita lihat di grafik yang bawah ini. Nah, kalau kita pengen lihat penurunan impor itu, berarti kita lihat penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 yang paling melonjak. Berarti kan artinya penurunan impornya sangat besar sekali ya, dari yang banyak impor sampai ke sedikit. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ini dalam US dollar ya jadinya. Nah, yang paling anjlok ya turunnya ya ini Singapura ya. Di tahun 2011 dia 197.194 dolar nih. Nah, kemudian di tahun 2012 cuman 1.553 dolar. Makanya terjadi penurunan impor di sini ya, sudah jelas. So, jawabannya Singapura. Yang E. Oke. Next, soal selanjutnya, pada tahun 2012 negara yang mulai mengimpor daging sapi ke Indonesia adalah, yang mulai mengimpor artinya tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya dia nggak impor ya, dia nggak impor sama sekali atau nol ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya sudah jelas ya, Kirgistan ya. Kenapa? Karena di tahun 2011 nilai impornya tuh nol ya. Berarti dia nggak impor sebelumnya, dan dia baru mulai impor di tahun 2012. Nah, ini juga cara membaca tabel yang betul ya. So, jawabannya adalah yang D. Oke, next ke soal yang terakhir. Di sini soal tentang hitungan ya, kuantitatif. Berapakah hasil dari X? X-nya itu 1 ditambah 2 sampai dengan 200. Nah, ini masuk ke sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 200 itu masuk ke deret aritmatika ya. Nah, sekarang kita tinggal jumlahin ini semua, nggak usah manual satu-satu ya. Kita pakai jumlah deret di aritmatika. Di sini kan pasti ada 200 data ya, 200 suku. Karena kan 1, 2, 3, 4 ya kan. Ini sampai 200, jadi ada 200 suku. Nah, rumusnya cukup gampang, tinggal dibagi aja. Sukunya ada 200. Kemudian kamu bagi 2, kurung suku pertama ya, suku pertama atau A ditambah dengan suku terakhir. Nah, ini kita bagi dulu jadinya 100, suku pertamanya itu 1, suku terakhirnya adalah 200. Sehingga kalau kita jumlahkan ini jadi 201. 201 dikali 100 jadinya 20.100. Jawabannya adalah yang D. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK penalaran umum ya tahun 2022. Untuk soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus channel GP Media. See you di next video. Sampai jumpa.